Hingga pada awal Maret tahun 2018, Nuwan kembali mendatangi kamar kos pacarnya dan mereka ngobrol di sana. Mereka melepas rindu kemudian begituan hingga 2 kali. Setelahnya Nuwan merasa lapar, lalu mengajak Chamika keluar sebentar untuk beli makanan dengan motor matic milik Chamika. Kemudian, gadis tersebut mengerjakan tugas kuliah, sibuk dengan laptopnya, sementara sang pemuda menyiapkan sajian makan siang. Setelahnya, Nuwan mengajak Chamika begituan lagi 1 kali. Setelah puas, Chamika berangkat kuliah dan meninggalkan Nuwan seorang diri di kamarnya. Halo, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian nyata yang mengerikan yang terjadi di dunia ini. Cerita kali ini datang dari kota Kilinochchi, Sri Lanka. Kasus kali ini cukup menyedihkan ya, di mana ada seorang gadis yang ingin serius menuntut ilmu namun selalu dibayang-bayangi oleh pacarnya yang berperilaku buruk. Walaupun wanita itu sudah menyerahkan segalanya, si lelaki ini masih saja tidak mempercayai pasangannya. Permasalahan kecil yang timbul bisa memicu pertengkaran besar, hingga kejadian mengerikan terjadi. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas lebih dalam. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe serta share cerita ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya gini, ada seorang gadis yang asalnya dari Putumuripo. Putumuripo ini adalah sebuah desa yang terletak di distrik Mullaitivu, di Provinsi Utara Sri Lanka. Namanya adalah Chamika. Gadis kelahiran tahun 1997 ini merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara. Kakak lelakinya sudah menikah dan tinggal terpisah dengan orang tuanya, dan ayahnya yang bernama Sandun merupakan pegawai negeri sipil yang mengurus kependudukan. Ayahnya sedari Chamika kecil sering ditugaskan keluar daerah, sehingga gadis itu lebih sering tinggal berdua saja dengan sang ibu. Chamika merupakan gadis yang ramah dan mudah senyum. Dia sangat disayang oleh semua orang di lingkungannya, saudara, teman, terkhusus keluarganya. Setelah lulus sekolah tingkat atas pada tahun 2016, Chamika pindah dari Putumuripo ke kota Kilinochchi untuk melanjutkan pendidikan di universitas yang ada di sana. Chamika ini rajin dan memang selalu mendapat nilai bagus di bidang akademis. Sebenarnya, sejak masa sekolah tingkat pertama, Chamika telah memiliki hubungan dengan seorang pria kakak kelasnya bernama Nuwan. Jalinan kasih sejak dulu putus nyambung karena Nuwan terbilang sok jago, temperamental, dan gak sopan, baik kepada orang yang lebih tua, ataupun tindakan yang tidak sopan kepada wanita. Namun, sepertinya Chamika memang suka sama yang bad boy begitu ya, yang suka menabrak aturan. Mungkin menurutnya tipe lelaki seperti ini bisa ngasih sensasi yang berbeda dari kebanyakan pria lain kali ya. Jadi apapun yang dilakukan lelaki ini padanya, pada akhirnya selalu saja diterima lagi dan selalu dimaafkan. Namun, hubungan keduanya tidak mendapat restu dari sang ibu yang bernama Kancana. Karena menurutnya, Nuwan kalau ngomong saja mulutnya suka nasal, sering berkata kotor dan tidak pantas, bahkan kegiatannya juga nggak jelas setelah lulus sekolah. Makanya, saat gadis muda itu kuliah dan tinggal bersama neneknya yang bernama Kasun, sang ibu agak lega. Yang penting, anaknya ada yang jaga, ada yang mengawasi dan tidak berhubungan dengan lelaki yang sangat agresif tersebut. Sementara itu, apa yang dipikirkan ibunya ternyata salah karena Nuwan pun malah ikut pindah ke kota Kilinochchi mengejar gadis impiannya. Entah apa yang ada di pikiran gadis itu, terlepas dari banyaknya perlakuan buruk yang diterimanya dari Nuwan, Chamika masih saja menerimanya terus. Ketika itu bahkan dia memilih untuk berbohong kepada ibunya dan mereka menjalani hubungan diam-diam tanpa diketahui neneknya. Semua dilakukan demi memberi kesempatan kepada lelaki itu untuk berubah. Namun, namanya juga sudah tabiat Nuwan yang temperamen dan posesif, selalu ingin mengatur kekasihnya. Lama-kelamaan, hubungan jadi toksik dan Chamika berani melawan tiap kali lelaki tersebut main tangan jika amarahnya sedang memuncak. Diketahui pada bulan September tahun 2016, gadis itu mengaku juga pada orang tuanya bahwa selama ini masih menjalani kisah cinta diam-diam dengan Nuwan. Namun, pemuda tersebut sudah kelewat batas.
Bukan hanya kasar jika sedang ngamuk, tapi juga memberikan ancaman pada Chamika serta ayah ibunya. Hal ini segera ditindaklanjuti keluarga yang melaporkan pada pihak berwajib. Berdasarkan aduan tersebut, akhirnya Nuwan diperiksa lalu ditahan atas kekerasan yang selama ini dia lakukan pada sang kekasih. Vonisnya adalah 5 bulan penjara kala itu. Namun, kelihatannya ini tidak membuat jera. Hanya menjalani 4 bulan masa hukuman, kemudian Nuwan dibebaskan dan mencari pacarnya lagi. Dia meminta maaf sambil menangis pada Chamika dan janji akan berubah, mau cari kerja supaya bisa segera menikahi cewek pujaannya jika gadis itu lulus kuliah nanti. Tanpa mengingat semua yang sudah dilakukan lelaki itu padanya, Chamika kembali luluh, mungkin namanya perempuan. Dia terkadang hatinya gampang meleleh dengan kata-kata manis cowok, apalagi mantan yang membekas banget di hatinya, walaupun pernah dikasarin gimana pun bentuknya. Diterima lagi jadi pacar, bahkan lelaki yang lahir pada tanggal 25 Agustus tahun 1996 itu kemudian numpang di rumah temannya dan kerja jadi kuli bangunan. Kalau lagi ada proyek, ya kerja. Kalau kosong, ya ikut parkir-parkir kendaraan depan ATM. Apa aja yang penting bisa mendapatkan uang untuk meminang sang kekasih. Keseriusan lelaki itu dalam bekerja mampu mengambil hati Chamika. Makanya dengan banyak alasan, meski harus berbohong, akhirnya dia minta pindah dari rumah neneknya untuk ngekos aja. Per bulan Juni tahun 2017, Chamika menjadi penghuni kamar kos di daerah yang cukup padat penduduknya di kota Kilinochi. Ibu dan neneknya ikut bantu pindahan kala itu, bahkan minta nomor handphone bapak kos yang bernama Catura. Awalnya masih aman dan berjalan lancar, hubungan kedua sejoli ini juga berjalan tentram, yang membuat sang gadis kemudian mengaku pada ibunya bahwa dia kembali menjalin kisah dengan Nuwan. Kali ini, cowoknya sudah tobat dan lebih baik, rajin bekerja jadi bikin bangga, nggak kasar seperti dulu, bahkan rajin beribadah. Ya kurang lebih kata-kata itu yang disampaikan pada ibunya, supaya ibunya mau merestui hubungan mereka. Sebenarnya, Kancana saat ini menolak dan menasehati terus sang putri untuk putuskan saja si Nuwan. Dia mencoba mengingatkan semua yang telah terjadi padanya, tapi susah dibilangin dan malah jadi debat terus. Chamika malah marah dan membela kekasihnya itu dibanding menurut pada ibunya. Ya, akhirnya mulai ikhlas juga ibunya karena yang jalanin juga anaknya. Tapi kalau nanti terjadi sesuatu, jangan takut cerita, kata ibunya. Makanya, per bulan September tahun 2017, menurut bapak kos, si cowok jadi sering datang namun dilarang menginap. Ya walaupun pada kenyataannya si bapak kos juga gak tahu apakah si Nuwan ini menginap atau gak setiap malamnya, karena Pak Catura hanya menjaga tempat kos di siang hari saja. Malamnya dia istirahat dan pulang ke rumah istrinya. Singkat cerita, yang ditakutkan ibunya ternyata muncul kembali. Per awal tahun 2018, hubungan mereka mulai nggak benar lagi, mulai muncul keributan dari kedua sejoli itu, sifat posesif, cemburuan tanpa alasan, memontrol segala kegiatan, dan membentak sampai main tangan pun kejadian lagi. Mungkin karena malu untuk cerita pada keluarga sebab sudah terlanjur memuji-muji Nuwan, Chamika memutuskan untuk tidak menceritakannya kepada siapapun. Chamika hanya bisa melawan balik tiap kali sang pria melayangkan tangan ke tubuhnya. Menurut bapak kos, seringnya penghuni lain melaporkan keributan yang terjadi di kamar Chamika. Pernah dicat ke ibunya langsung, Kancana nelepon anaknya. Namun, sang putri hanya bilang gak terjadi apa-apa. Cuma suara piring jatuh dan bunyi TV yang kekencengan. Karena selalu diyakinkan bahwa semua aman, membuat sang ibu lebih santai. Hingga pada awal Maret tahun 2018, Nuwan kembali mendatangi kamar kos pacarnya dan mereka ngobrol di sana. Mereka melepas rindu kemudian begituan hingga 2 kali. Setelahnya Nuwan merasa lapar, lalu mengajak Chamika keluar sebentar untuk beli makanan dengan motor matic milik Chamika. Kemudian, gadis tersebut mengerjakan tugas kuliah, sibuk dengan laptopnya, sementara sang pemuda menyiapkan sajian makan siang. Setelahnya, Nuwan mengajak Chamika begituan lagi 1 kali, setelah puas Chamika berangkat kuliah dan meninggalkan Nuwan seorang diri di kamarnya. Ternyata,
Lelaki itu bosan seharian di sana nunggu dan gak jelas mau ngapain. Makanya, sepulang dari kampus sore itu, si cowok pengen ngajak jalan-jalan keluar. Namun, tiba-tiba WhatsApp Chamika bunyi dan direbut langsung handphonenya oleh Nuwan. Dia mau tahu dari siapa itu pesan dan apa isinya. Ternyata, teman kampusnya ngirim WhatsApp untuk ngajak belajar bareng. Ada tugas kelompok yang wajib dikerjakan malam itu juga. Hal ini bikin Nuwan marah. Udah seharian ditinggal kuliah, masa mau pergi lagi? Apalagi, yang kirim pesan itu cowok. Pasti mau melakukan hal aneh, mana ada belajar kelompok malam-malam. Udah gitu belajarnya di kamar kos si lelaki pula, jelas Nuwan tidak percaya pada pacarnya itu. Tapi Chamika menjelaskan bahwa tugasnya dikumpul besok dan emang susah kalau dikerjain sendiri, makanya mereka janjian ngerjain bareng. Tapi sepertinya Nuwan gak peduli. Intinya, dia gak mengizinkan ceweknya keluar malam itu. Bahkan, isi WhatsApp dibalas sama dia ke teman Chamika yang menyatakan gak bakal datang. Chamika marah karena dihalangi untuk belajar, lalu gadis itu melawan, yang membuat Nuwan mulai main tangan Chamika. Dibalas, dan mereka berdua terlibat beradu fisik yang membuat keadaan semakin tak terkendali. Sampai kemudian, dengan menggunakan selimut, lelaki tersebut menyerang ceweknya sampai Chamika menghembuskan nafas terakhir di usianya yang belum genap 21 tahun. Panik dan gak tahu mau berbuat apa, Nuwan mendekap pacarnya, membaringkannya di kasur, menonaktifkan handphone Chamika, mengunci pintu kamar, lalu kabur ke Putu Muripu. Sementara itu, tidak ada kabar dari gadis tersebut membuat salah satu sahabat bernama Nadika bingung. Dia coba menghubungi Chamika melalui chat WhatsApp dan telepon namun nggak bisa. Makanya, datang pas malam jam 8 di hari Selasa sepulang kuliah ke kosan Chamika. Nadika melihat kamar kosnya terkunci dan sepertinya kosong, lalu dia pulang. Keesokan harinya, Selasa, datang lagi dia sekitar jam 11 siang dan cuma melihat motor matic milik temannya itu di parkiran, dengan posisi yang tidak berubah sejak tadi malam dilihatnya. Karena belum mendapatkan jawaban setelah diketuk, jadi Janani pergi lagi tanpa hasil. 2 hari setelah kejadian, sang ibu merasa khawatir karena anaknya nggak bisa dihubungi. Biasanya Chamika rutin mengabari ibunya setiap pulang kuliah. Ibunya juga sempat sih dia nelpon pemilik kosan, namun Pak Catura bilang kamarnya dikunci. Lagi kuliah kali, dikarenakan yang kos di sana banyak, Pak Catura ini mungkin jadi nggak sadar ya bahwa motornya ada di sana. Sampai kemudian, Kancana mengirim WhatsApp kepada salah satu teman kuliah Chamika bernama Janaka, nanyain kemana putrinya. Pemuda itu juga bilang sudah 2 hari Chamika nggak masuk kuliah dan diminta tolong cek ke kosannya. Sampai beberapa hari kemudian, jam 10 pagi, Janaka mengajak temannya bernama Laksan dan si Janani tadi mendatangi kediaman Chamika. Mengetuk pintu namun masih nggak ada jawaban, tapi kemudian mereka melihat ada kunci kamar di celah jendela. Langsung dicongkel dan diambil selanjutnya membuka kamar kos tersebut. Baru pintu didorong sedikit, aroma tidak sedap sudah langsung menyengat. Disinilah mereka menemukan tubuh tak bernyawa Chamika. Dilaporkan pada pemilik kos yang disambung ke pihak kepolisian, segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Kilinochi untuk menjalani otopsi. Kepolisian Kota Kilinochi dan semua pihak terkait segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan. Diketahui nyawa Chamika melayang akibat benturan benda tumpul di kepala serta kehabisan napas. Berdasarkan keterangan penghuni kamar kos lain, orang terakhir yang bersamanya adalah sang kekasih, Nuwan. Makanya kemudian, dengan bantuan teman-teman Chamika, mereka menjebak lelaki itu via WhatsApp supaya datang ke daerah kampus Chamika karena ada hal penting yang mau disampaikan. Dalam waktu 4 jam setelah ditemukannya tubuh Chamika, lelaki itu masuk perangkap, ditahan, dan mengakui semua perbuatannya tanpa melawan sedikit pun. Menurut Nuwan, dia menyesal melakukan semua ini. Dia sangat sayang sama Chamika, namun sulit meredam amarah dan rasa cemburunya. Apalagi, statusnya nggak jelas dan bisa dibilang pengangguran juga, tidak memiliki pekerjaan tetap. Pacarnya cantik dan berpendidikan,
Teman-teman cowoknya tampan dan pintar-pintar serta banyak kian dari keluarga berada. Dia takut kehilangan Chamika karena terkadang minder dengan keadaannya. Makanya, posesif sering menghantui pikiran dan hati saat melihat Chamika pergi kuliah atau menerima pesan WhatsApp dari teman pria. Apalagi kalau dilawan sama ceweknya itu, rasanya seperti nggak ada harga diri. Sang ibu, Kancana, juga bersaksi di pengadilan kota Kilinochi, menyatakan bahwa selama ini memang tidak menyukai kekasih anaknya. Selain secara penampilan sangat tidak terurus, jarang mandi dan muka ngeselin, nuan mulutnya sangat ketus, suka ngomong jorok, dan dulu juga terdengar pernah meneriaki Chamika saat awal-awal pacaran. Statusnya sebagai residivis membuat wanita berusia 49 tahun itu yakin sangat sulit bagi pemuda tersebut merubah tabiat, sepertinya memang sudah begitu karakternya. Buktinya sampai sekarang kerjanya nggak jelas, kebanyakan cuma nungguin Chamika pulang kuliah doang di kosnya, sering nginep dan ngajakin melakukan hal yang gak bareng Chamika di kamarnya, jadi apanya yang mau berubah. Hingga pada saat pembacaan keputusan akhir, pada pertengahan Agustus tahun 2018, hakim membacakan tuntutan kepada Nuan atas pelanggaran pasal mengenai tindakan kasar yang mengakibatkan nyawa orang lain melayang. Pemuda yang berasal dari desa Putu Muripu ini pun dijatuhi hukuman 12 tahun kurungan dan membayar denda sebesar 10 juta rupiah. Vonis ini sama dengan permintaan yang dibacakan jaksa penuntut umum. Sebenarnya waktu itu, sang pengacara menyuruh Nuan untuk melakukan banding. Bisa aja nanti masa hukumannya berkurang lagi dari tuntutan. Entah mengapa lelaki tersebut justru menolak dan rela bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?